Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Eliza Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pada pertemuan dengan Komisi 2 DPR RI, kepala-kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah yang baru saja dilantik sampaikan berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran termasuk penyesuaian APBD dengan efisiensi anggaran yang begitu besar. Komisi 2 DPR RI menekankan di tengah pemangkasan anggaran yang signifikan, alokasi anggaran harus dilakukan secara cermat. Pemerintah daerah diminta tetap memprioritaskan pelayanan publik dan menjaga kualitasnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Giri Ramanda Kiemas menyatakan, kondisi ini merupakan dilema bagi pemerintah daerah. Kebijakan seperti diskon pajak kendaraan bermotor memang bertujuan meringankan beban masyarakat, namun juga berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Giri berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi inovatif agar efisiensi tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Ada pemotongan sekitar kurang lebih 11 triliun untuk seluruh Provinsi Jawa Tengah. Dan ini sekarang di kawan-kawan di Kabupaten Kota Jawa Tengah sedang mulai melakukan penyesuaian agar mereka bisa tetap menjalankan APBD-nya dengan adanya pengurangan ini. Belum lagi tadi ya disampaikan oleh Sekda bahwa dengan adanya diskon pajak kendaraan bermotor ini otomatis juga akan mengurangi pendapatan provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Tengah. Jadi ini hal-hal yang si malakama membuat daerah di satu sisi memberikan stimulus kepada masyarakat agar tidak susah dan mereka mau bayar pajak, tapi di sisi lain itu akan mengurangi kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan membiayai hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam pertemuan dengan Komisi 2 DPR RI, kepala-kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah yang baru dilantik menyampaikan berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran. Efisiensi anggaran yang mencapai 11 triliun rupiah memaksa pemerintah kabupaten dan kota untuk menyesuaikan APBD. Dari Jawa Tengah, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menilai perlu adanya pemetaan yang lebih cermat dari Kanwil BPN dan instansi terkait lainnya dalam penetapan lahan izin usaha perkebunan atau IUP. Komisi 2 DPR RI mendapatkan informasi dari Kanwil BPN Jambi terkait luas lahan yang menjadi hak guna usaha atau HGU berbeda dengan luas lahan dalam izin usaha perkebunan atau IUP yang dimiliki perusahaan. Komisi 2 DPR RI meminta lahan dalam IUP yang tidak masuk HGU bisa terkelola secara produktif. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin berpendapat perlu ada pemetaan yang lebih cermat dari Kanwil BPN dalam penetapan lahan IUP. Sisa lahan dalam IUP yang tidak masuk dalam HGU berpotensi menjadi tanah terlantar. Kozin menyayangkan sisa lahan IUP masih dikuasai swasta namun tidak bisa dikelola secara produktif. Ada tanah-tanah yang terlantar, ada tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh swasta tapi tidak produktif. Banyak seperti itu, izin konsesinya dimiliki oleh swasta tapi kemudian tidak diaktifasi, tidak dikelola. Padahal kalau itu diretribusi kepada masyarakat itu jauh lebih produktif gitu. Pendapatan secara ekonominya, ketahanan pangan segala macam gitu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyatakan, persoalan tanah yang masuk IUP namun tidak tercakup dalam HGU harus diselesaikan agar tidak ada tanah yang terlantar. Di sisi lain, perusahaan pemilik IUP maupun masyarakat harus sama-sama memiliki kepastian hukum untuk bisa memproduktifkan sisa lahan dalam IUP. Perusahaan tidak merasa memiliki karena mungkin juga faktor ada tanah-tanah yang dikuasai rakyat. Rakyat juga merasa belum firm itu menjadi hak guna usaha yang diberikan ke plasma atau ke perorangan atau ke koperasi karena masih dalam wilayah izin usaha perkebunannya oleh perusahaan. Dari Jambi, Nuki Tambubolon, TVR Parlemen melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI apresiasi langkah Primaya Hospital Tangerang yang telah menerapkan teknologi Artificial Intelligence dalam layanan kesehatannya sejak tahun 2023. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota BURT DPR RI menilai penerapan teknologi artificial intelligence dalam layanan kesehatan Primaya Hospital Tangerang harus diikuti oleh rumah sakit lain di Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mengapresiasi langkah Primaya Hospital Tangerang yang telah menerapkan teknologi artificial intelligence atau AI dalam layanan kesehatannya sejak tahun 2023. Anggota BURT DPR RI Irma Suryani Caniago kagum terhadap kemajuan teknologi yang diadopsi rumah sakit ini. Ia mendorong rumah sakit lain di Indonesia, khususnya yang swasta, untuk mulai memutakhirkan fasilitas medis mereka dengan teknologi serupa demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional. Lebih lanjut, Irma menegaskan, kehadiran teknologi AI di Primaya Hospital tidak hanya akan meningkatkan pelayanan bagi anggota DPR RI, tapi juga bagi masyarakat luas. Saya tadi cukup kaget juga ya untuk rumah sakit sekelas ini gitu ya, mempunyai alat cath lab yang sudah menggunakan AI ya, karena alat yang menggunakan AI itu cukup sangat bagus ya, bukan cukup ya, sangat bagus karena pemeriksaannya akan lebih presisi, yang bisa lebih bisa melihat di mana ya tempat-tempat yang memang harus diperbaiki dari jantung yang sedang di kateter ya, sehingga memang alat seperti ini nggak banyak di rumah sakit Indonesia, belum banyak. Nah, rumah sakit ini sudah punya gitu ya. Saya menghimbau untuk seluruh rumah sakit swasta yang ada di Indonesia untuk bisa punya alat ini juga agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik ya. BURT DPR RI berharap Primaya Hospital Tangerang dapat menjadi mitra strategis DPR RI dalam pelayanan kesehatan. Dari Provinsi Banten, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua BURT DPR RI Ilham Pangestu menilai bahwa fasilitas yang dimiliki RS Mitra Medika Premier cukup lengkap dan representatif bagi anggota DPR RI yang sedang membutuhkan bantuan kesehatan di Medan. Melihat langsung fasilitas layanan dan kamar perawatan di RS Mitra Medika Premier, Medan, Sumatera Utara, BURT DPR RI sepakat rumah sakit ini layak menjadi mitra Jasindo dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota DPR RI dan keluarga. Wakil Ketua BURT DPR RI Ilham Pangestu menilai, fasilitas yang dimiliki RS Mitra Medika Premier cukup lengkap dan representatif bagi anggota DPR RI yang sedang berada di Medan dan membutuhkan bantuan kesehatan. Kami menilai rumah sakit Medika ini sangat layak untuk kami apabila anggota DPR RI yang reses, kunjungan kerja, maupun anggota DPR RI yang dari dapil sini beserta keluarganya mau berobat, medical check up, dan lain-lain di rumah sakit. Ini sangat layak. Sehingga bagi anggota DPR RI yang berobat maupun keluarga bisa kami rekomendasikan dari BURT ke rumah sakit Medika ini. Hal senada juga diungkapkan Samuel Watimena yang menjelaskan bahwa pelayanan rumah sakit menjadi penilaian utama BURT DPR RI dalam memilih mitra kerjanya. Oke, jadi kita sekarang berada di Medan
bersama BURT sedang melakukan kunjungan ke Mitra Medika. Tanggapan saya mengenai rumah sakit tersebut itu VVIP sekali, servisnya dan segala fasilitasnya. Walaupun tetap saya nggak mau masuk rumah sakit, ya. Tapi pelayanannya, kemudian penguasaan dari tim di sana itu juga sangat baik. Dan yang sudah pasti servis dan fasilitasnya nomor 1. Dari Medan, Sumatera Utara, Anggun Oktarini, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI kecam keputusan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal terkait pemutusan kontrak 1.040 tenaga pendamping profesional pasca gelaran Pileg dan Pilpres 2024. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda mengecam keputusan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal memutus kontrak 1.040 tenaga pendamping profesional atau TPP Desa pasca gelaran Pileg dan Pilpres 2024. Menurutnya tidak ada pelanggaran hukum yang terbukti dilakukan oleh para TPP Desa terkait keterlibatan mereka selama Pesta Demokrasi 2024. Pasalnya tidak ada satupun proses hukum yang memvonis TPP Desa melanggar aturan. Secara aturan, kalau Kementerian Desa ingin melakukan evaluasi, apalagi melakukan punishment, itu tidak tepat karena mereka menggunakan jalur berlaku surut. Itu nggak ada. Nah, karena itu pengangkatan atau mengontrak kembali dari teman-teman ini yang tidak dilakukan oleh Kemendes, di mata saya malah melanggar. Teman-teman ini sudah mengabdi hampir 9 tahun, paling sedikit 6 tahun. Mereka ini pada posisi sebagai tenaga yang sudah profesional dan pemerintah sedang membutuhkan itu hari-hari ini, terlebih-lebih mengawal dana desa. Lebih lanjut, Koordinator Nasional Pendamping Desa Rusdin M. Nur menambahkan keputusan Kemendes PDT bisa berdampak negatif terhadap desa karena mayoritas dari mereka sudah cukup berpengalaman dalam memberikan pendampingan. Tentunya akan menghambat alur komunikasi antara teman-teman mulai dari pusat sampai ke tingkat desa. Tentu kalau orang baru, dia akan belajar yang baru lagi, pasti pengaruhnya terhadap proses pendampingan terhadap masyarakat maupun desa juga akan terganggu. Adila dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Perbuatan pelecehan seksual oleh dokter yang marak belakangan ini menjadi tamparan keras dan sangat mencoreng sistem kesehatan dan pendidikan profesi kedokteran di tanah air. Dan anggota Komisi 9 DPR RI mendesak tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diberikan sanksi tegas dengan mencopot status dokter dan izin prakteknya. Tentunya pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan,
Terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Pemirsa, DPR RI menilai selain sanksi etik, tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diproses ke jalur hukum agar mendapatkan hukum pidana juga. Aparat penegak hukum harus cepat dan tegas memproses pelaku pelecehan seksual, termasuk tenaga medis, dan menjatuhkan hukuman berat sehingga memberikan efek jera bagi pelaku. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Tindakan pelecehan seksual lagi-lagi terjadi dan dilakukan oleh individu dengan gelar akademik yang tinggi. Publik dibuat geram dengan pelecehan seksual oleh tenaga medis berprofesi dokter. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi publik tentang keamanan dan perlindungan bagi pasien. Integritas dan etika belum tentu otomatis melekat bagi yang berpendidikan bergengsi. Komnas Perempuan mencatat, setidaknya ada 15 laporan pelecehan seksual di dunia medis sepanjang 2020 hingga 2024. Relasi kuasa antara tenaga medis dan pasien, minimnya pengawasan, dan ketidakdisiplinan etika tenaga medis dalam menjalankan profesi dinilai menjadi faktor terjadinya pelecehan seksual di dunia medis. Apalagi, tenaga medis memiliki akses langsung terhadap tubuh pasien. Perbuatan pelecehan seksual oleh dokter menjadi tamparan keras dan sangat mencoreng sistem kesehatan dan pendidikan profesi kedokteran di tanah air, serta akan menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di dalam negeri. Kementerian Kesehatan didesak mengevaluasi dan memperketat sistem seleksi dokter spesialis, di antaranya melakukan tes psikologi dan pengawasan etika profesi yang lebih ketat. Anggota Komisi 9 DPR RI menegaskan, tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diberikan sanksi tegas dengan mencopot status dokter dan izin prakteknya. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan juga harus tegas dan jangan ragu memberikan sanksi pada tenaga medis yang melakukan pelecehan seksual. Selain sanksi etik, tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diproses ke jalur hukum agar mendapatkan hukuman pidana juga. Di sisi lain, rumah sakit tidak bisa lepas dari tanggung jawab terhadap terjadinya pelecehan seksual oleh tenaga medis. Rumah sakit seharusnya menerapkan juga sistem pengawasan dan pemeriksaan internal yang ketat terhadap tenaga medis. Ini dikatakan sehingga kemudian menambah beban lagi bagi keluarga pasien. Jadi di sini harus ada regulasi kembali dari pemerintah, baik itu dari kesehatan, rumah sakit, dan juga pendidikan. Ya, mungkin tes psikologi juga dibutuhkan, tapi memang kalau kita bicara tes psikologi itu kan secara umum, kita tidak bicara ada satu kelainan gitu loh. Dokter yang melakukan pelecehan seksual harus diproses secara hukum karena ini pelanggaran hukum. Wewenangnya polisi, hakim, dan jaksa. Direktur rumah sakit di mana kejadian juga harus ikut bertanggung jawab. Karena dalam undang-undang itu setiap malpraktek seorang dokter di rumah sakit menjadi tanggung jawab renteng direktur rumah sakitnya. Maraknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu dari kalangan yang seharusnya menjadi pelindung tidak boleh dianggap sepele. Aparat penegak hukum harus cepat dan tegas memproses pelaku pelecehan seksual, termasuk tenaga medis, dan menjatuhkan hukuman berat sehingga memberikan efek jera bagi pelaku
dan peringatan bagi kalangan yang berprofesi sama dengan pelaku. Apalagi Indonesia sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dilahirkan untuk menegakkan hukum atas kekerasan seksual dan melindungi korban kekerasan seksual. Anggota Komisi 8 DPR RI mengajak para korban kekerasan seksual berani melaporkan dan menyuarakan pelecehan yang dialami kepada pihak yang berwenang. Yang berani speak up ya, menjadi ini diketahui oleh umum gitu loh. Mungkin banyak juga kasus yang mohon maaf selama ini terjadi tapi juga tidak terungkap gitu. Kita berpatokan pada situ. Jadi kalau ada apa-apa kita pun juga kan bisa melapor. Ya supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi seperti itu. Ini sangat memprihatinkan. Menjadi perpaduan sejarah, budaya, dan perdagangan di tengah hiruk-pikuk kota Kairo yang modern, Khan Al-Khalili dapat membawa kita kembali ke masa lalu yang penuh warna, cerita, dan makna. Nah, bukan sekedar pasar tua yang ramai, Khan Al-Khalili merupakan ruang hidup yang memadukan dunia dagang, budaya, dan juga spiritualitas dalam satu nafas. Tentu kita penasaran pemirsa seperti apa Khan Al-Khalili ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Di awal tahun APBN ini tekor. Apa yang sedang terjadi nih Pak? Saya bolak-balik ngomong pemerintah harus lebih jujur memaparkan kondisi ekonomi Indonesia. Kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini iklim investasi seperti ini. Kita negara yang korup harus diakui. Bapak mengakui itu, Pak? Ya kudu diakui ya. Akui, tapi saya mau tata investor luar negeri yang memandang bahwa Indonesia tidak lagi tempat yang ramah untuk investasi. Itu sudah tidak nyaman. Sudah tidak nyaman atau sudah tidak percaya terhadap pengelolaan keuangan di negara ini? Kalau itu bahaya itu. Iya. Tapi kemarin ada nyentil-nyentil nih Pak di sosial media, sakit juga nih DPR. Waktu DPR ke sana tiba-tiba langsung hijau lagi. Ya enggak, ekonomi biaya tinggi itu kasarnya ngomong jangan dipalaki lah. Dipalaki oleh yang berseragam dan pakai pistol atau dipalaki yang preman yang pakainya golok. Kelas menang ini adalah kelas yang kegencet Pak. Untuk menyelamatkannya seperti apa? Ini kan adalah penopang ekonomi Indonesia ini loh Pak. Tanda bahwa bisnis lagi susah. Itu tugasnya Danantara. Nah, kudu jelas mau investasi di mana, return-nya seperti apa, payback-nya seperti apa. Ini kudu dikelola dengan benar. Karena kalau salah mengelola Danantara, rontok Indonesia. Saya keras di sini. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Berdiri sejak abad ke-14, Khan Al-Khalili telah menjadi saksi perjalanan sejarah di Mesir. Dan pemirsa, tempat ini di mana para pedagang, penyair dan juga ulama pernah berkumpul dan juga bertukar gagasan. Khan Al-Khalili menjadi harmoni antara tradisi dan kehidupan modern yang tetap terjaga hingga kini. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Khan Al-Khalili sejak jejak waktu di tengah pasar dan masjid pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Di antara hiruk-pikuk modernitas Kairo, ada satu tempat yang membuat waktu seolah melambat. Khan Al-Khalili, pasar legendaris yang berdiri sejak abad ke-14. Pasar ini bukan sekedar tempat berjual beli, ia adalah saksi sejarah panjang, tempat berkumpulnya para pedagang,
penyair, sufi, dan penjelajah dari penjuru dunia. Di sekeliling pasar berdiri bangunan-bangunan tuanan megah, masjid-masjid kuno, dan makam para keturunan Nabi Muhammad SAW menambah aura spiritual yang kental di kawasan ini. Langkah kaki menyusuri gang-gang sempit yang dipenuhi barang-barang unik, lampu kaca berwarna, parfum khas Timur Tengah, manik-manik, kain sutera, dan rempah-rempah yang menggoda indera. Meski berumur lebih dari 600 tahun, denyut Khan Al-Khalili tak pernah surut. Di balik setiap lorongnya ada kehidupan yang terus berjalan. Ada tawa, ada tawar-menawar, dan ada semangat yang diwariskan lintas generasi. Aroma kopi Arab dan dupa menyambut setiap pengunjung. Suara pedagang saling bersahutan, berpadu dengan alunan musik khas Mesir yang terdengar dari kafe-kafe kecil. Khan Al-Khalili pernah menjadi pusat kegiatan intelektual. Disinilah para ulama dan pelajar berkumpul, berdiskusi hingga larut malam, ditemani cahaya lentera dan semangkuk teh hangat. Kini, meski zaman berubah, denyut kehidupan di Khan Al-Khalili tetap sama. Para pengrajin masih setia melestarikan warisan leluhur. Dalam dunia yang berubah begitu cepat, Khan Al-Khalili berdiri teguh, bukan sebagai simbol masa lalu yang terlupakan, tapi sebagai pengingat bahwa warisan bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk terus dirawat dan dihidupi. Di sela pasar, jejak spiritual masih terasa kuat. Setiap azan berkumandang, para pedagang berhenti sejenak menghormati panggilan langit dari menara-menara masjid tua. Di sini kehidupan duniawi dan rohani berpadu. Khan Al-Khalili bukan hanya tempat membeli barang, tapi juga tempat menemukan cerita tentang waktu, warisan, dan pencarian makna. Setiap sudutnya adalah mozaik sejarah. Setiap lorongnya membawa kita pada napas masa lalu yang masih hidup. Khan Al-Khalili, sebuah pasar, sebuah warisan, dan sebentuk kisah abadi yang tertulis dalam denyut kota Kairo. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, tentu bisa menjadi referensi ketika berkunjung ke Kairo untuk singgah ke Pasar Khan Khalili. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.